If I could have chosen a different path now, I would have. But I can't change the past. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan mengupdate tentang keadaan terbaru dari Isabella Guzman ini. So, mungkin dari kalian udah pada tahu lah ya siapa Isabella Guzman ini. Itu loh yang cantik-cantik tapi psikopat itu yang rame banget di TikTok, di persosial mediaan Indonesia. So, untuk kalian yang mungkin belum tahu siapa sih Isabella Guzman atau apa sih kasus dia, kalian bisa cek aja di YouTuber-YouTuber lain. Kenapa? Karena aku sendiri aja nggak bahas tentang dia karena aku males kalau misalkan udah banyak yang bahas. Dan kali ini aku pengen nge-update aja keadaan terbaru 2020 sih Isabella Guzman ini, yang katanya dia memohon untuk bebas dari rumah sakit jiwa dan pengen kembali ke masyarakat. So, kalau kalian penasaran gimana ceritanya updatean dia melakukan interview, jangan lupa klik like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Sampai belibet. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke videonya. Oke, sedikit soal Isabella Guzman ini. Dia adalah seorang wanita yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat, yang tega membunuh dan menikam ibu kandungnya sendiri yang bernama Yumi Hoy sebanyak 79 kali tusukan di wajah dan di leher pada tahun 2013 yang lalu pada saat usianya 18 tahun. Tapi endingnya kan dia dinyatakan tidak bersalah karena kegilaannya dan penyakit mentalnya. Kalau misalkan di luar negeri sana, kita kayak tidak kompeten untuk diadili ketika kita ternyata terbukti mengalami gangguan jiwa atau penyakit mental gitu. Kalau di Indonesia begitu nggak sih guys? Coba yang anak hukum komen di bawah. Dalam wawancara terbarunya bersama channel TV CBS 4, Isabella ini mengatakan bahwa dia ini sudah sembuh dan udah selesai menjalani pengobatannya. Dan dia tuh pengen dibebaskan dari rumah sakit jiwa dan dia pengen kembali ke masyarakat, pengen bersosialisasi, pengen hidup normal kayak orang-orang lainnya gitu loh guys. I was not myself when I did that, and I have since been restored to full health. Tapi walaupun dia udah ngomong nih, dia udah sembuh, dia udah selesai pengobatannya, dia udah waras katanya. Tapi kan kita tahu kan kalau dia udah melakukan tindakan yang keji sama ibu kandungnya sendiri. Dia udah menikam, menusuk wajah, dada, tangan, lehernya sebanyak 79 kali pada tanggal 28 Agustus tahun 2013 silam yang lalu. I was abused at home by my family for many years. My parents are Jehovah's Witnesses. And I left the religion when I was 14, and the abuse at home worsened after I quit. Oke, dia mengatakan demikian. Ya, memang sih yang kita tahu sejak kecil ini si Isabella sama ibu kandungnya ini sering bertengkar banget, apalagi semenjak ibunya ini nikah sama orang lain. Jadi ya ibu kandungnya sama ayah kandungnya ini udah cerai gitu guys. Tapi menurut pengakuan si Isabella ini, memang sedari kecil dia tuh sudah disiksa sama orang tuanya katanya ya. Masa iya kan? Nah, terus puncaknya itu ketika Isabella ini pindah agama sih yang disebutkan tadi. Jadi awalnya itu orang tuanya tuh penganut saksi-saksi Yehova. Kalau kalian nggak tahu itu apa, kalian bisa googling itu agama apa. Dan ketika dia meninggalkan agama tersebut, Isabella tuh semakin parah, semakin kayak disiksa gitu sama orang tuanya. But I don't know, kita nggak percaya siapa yang benar, siapa yang salah. Dan yang kita tahu dan udah terbukti di pengadilan bahwa si Isabella ini sering banget berselisih sama ibunya, kayak yang pakai banget gitu loh. Bahkan kan kita udah tahu lah si Isabella sempat mengirim email kepada ibunya yang mengatakan kamu akan membayarnya. The fight with my mom was terrible, and I was injured in the process. I have the scars on my hands. I don't know if you can see or not. I don't know dia bener-bener udah sembuh, udah waras atau enggak. Tapi dari raut mukanya saat interview tuh ya walaupun udah 7 tahun yang lalu ya, tapi dia kayak nggak menunjukkan penyesalan dan kayak masih melindungi dirinya sendiri gitu loh. Bahkan dia sempat ngasih tahu ini loh bekas luka aku, bekas tengkar sama ibu dia. Dan berarti kan tangannya dia sendiri, tangannya ditunjukkan itu ya bekas dia membunuh ibunya sendiri, kayak bisa-bisanya gitu loh. Ini perlu dipertimbangkan sih kalau misalkan Isabella bener-bener mau dibebaskan dan terjun langsung ke masyarakat. Takutnya
kambuh lagi atau nggak kekontrol ya penyakit mentalnya ini guys. Nah setelah terjadinya pembunuhan itu kan banyak orang-orang yang heboh kan, kayak wah kejam banget nih anak gitu kan, fix harus dijatuhi hukuman yang sangat berat. Tapi ketika pas diadili gitu, tiba-tiba ada dokter yang bersaksi bahwa si Isabella Guzman ini menderita penyakit skizofrenia atau penyakit mental gitu, dan dia tuh sering mengalami halusinasi, delusi yang berlebihan banget itu loh guys. Dan si dokternya ini juga mengatakan bahwa Isabella ini nggak percaya kalau itu tuh ibunya, dan menganggap itu bukan ibunya, melainkan itu adalah sosok wanita yang bernama Cecilia, yang katanya di otaknya ada suara-suara yang menyuruhnya kalau si Cecilia ini harus dihabisi untuk menyelamatkan dunia katanya. Ya kita udah tahu lah, kalian udah tahu lah cerita tentang si Cecilia ini. Setelah pengadilan menyatakan kalau si Isabella ini tidak bersalah karena penyakitnya skizofrenia itu dan gila itu, akhirnya dia dibawa ke Institut Kesehatan Mental di Colorado di Pueblo, tempat dia berada pada saat itu, rumah sakit jiwa gitu guys. Lalu dalam wawancara terbarunya bersama CBS4 ini, dia mengatakan kalau dia ini udah sembuh dan dia udah gak akan menyakiti siapapun. I'm not mentally ill anymore. I'm not a danger to myself or others. Lalu berita update-nya ini nih yang terbaru, katanya Isabella Guzman ini telah mengalami pelecehan seksual oleh petugas di rumah sakit itu. Nah pada tahun 2015 Isabella ini melaporkan ke polisi bahwa dia diserang secara seksual oleh seseorang pegawai di rumah sakit di dalam lemari. He asked me if I wanted to go in there and look through to get some clothing, so I did. The other patient left, and he went in there and shut the door behind him. Oh jadi kronologisnya itu Isabella ini diiming-imingin pakaian nih sama salah satu petugas. Isabella lo mau nggak pakaian ini? Oh iya mau. Sini dong. Akhirnya Isabella masuk ke dalam ruangan itu, sementara pasien-pasien lainnya tuh udah di luar semua gitu loh. Hingga akhirnya si pegawainya itu menutup pintu belakang itu ditutup, dan terjadilah begitu-begituan. Kita nggak tahu apa itu. Nah, kasus ini tuh udah diselidiki lebih lanjut oleh polisi-polisi di sana kan, yang tentang Isabella yang dilecehkan sama salah satu pegawai rumah sakit ini. Dan si CBS4 ini pengen tahu nih informasi lebih lanjut tentang kasus yang ini kan. Tapi Departemen Layanan Kemanusiaan Colorado sana itu tidak akan mengumbarnya lebih jauh karena alasan privacy dan dengan undang-undang di sana gitu loh. Tapi yang pasti Isabella Guzman ini juga mengungkapkan bahwa ada terjadi 2 insiden lagi dengan karyawan yang sama. Wah, apa ini kita nggak tahu sih karena kita nggak dikasih tahu lebih lanjut. I was afraid that if I didn't do what he wanted, that he could ruin my life. Oh gitu, jadi sesuai keterangan Isabella, dia tuh diancam kalau misalkan lo nggak menuruti apa kemauan si petugas itu, lo bakal kayak dihancurin hidup lo ya. Jadi dia nggak ada pilihan lain kan, ya udah dia akhirnya nurut-nurut aja kan. Tapi ya tetap aja kasihan. Nah si Isabella ini sekarang menuntut atas pria yang katanya telah menyerangnya secara seksual itu. Tapi kantor kejaksaan di Pueblo ini mengatakan mereka nggak pernah mendapatkan kasus seperti itu bertahun-tahun lalu dari polisi rumah sakit. Nah ini si Isabella kambuh lagi halusinasi atau gimana kan, kasihan kalau misalkan ternyata itu beneran terjadi. Kan kasihan yang harusnya dia di rumah sakit jiwa mau sembuh dan pengen waras lagi, tiba-tiba dia diserang lagi kan secara seksual. Itu mungkin akan nambah lagi kan penyakitnya. Jadi ya kita nggak tahu nih. So hard on me emotionally and mentally. It made me feel like I wanted to give up. Tapi sebenarnya kasihan sih karena Isabella ini menginginkan kalau dia tuh dibebaskan dari Institut Kesehatan Mental di Colorado ini. Jadi dia tuh pengen bebas, pengen hidup normal lagi guys sama orang-orang lain. Cuma kayaknya kalau misalkan dia hidup kembali lagi bersama masyarakat, pasti orang-orang bakal juga menjauhi dia, bakal ketakutan lah di sekitarnya Isabella ini kan. If I could change it or if I could take it back, I would. Nah yang terakhir yang dikatakan Isabella ya, kalau dia bisa mengubah kembali dan dia bisa mengambil kembali ya dia akan melakukannya. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur
Dan apa yang terjadi tetap akan terjadi, tidak bisa dirubah. Sekarang yang perlu dilakukan Isabella ya tetap mending lo stay di rumah sakit hingga lo bener-bener pulih. Dan mungkin pihak-pihak setempat harus mempertimbangkan banget kalau misalkan Isabella ini mau dibebaskan. Karena ini kan kalau misalkan dibebaskan, ini menyangkut orang banyak yang ada di sekitar dia. Takutnya dia memicu kembali penyakitnya gitu kan. Jadi harus ada yang memantau juga agar stabil mentalnya gitu loh guys. Oke guys, jadi segitu aja perkembangan kita atau update terbaru, interview terbaru Isabella bersama CBS4, salah satu stasiun. Oke guys, jadi segitu aja informasi terbaru atau update terbaru atau interview terbaru si Isabella Guzman ini dengan channel TV CBS4 ini. So, kalau kalian ada update terbaru lagi bisa komen di bawah yang mungkin aku kelewatan sesuatu. Dan kalau misalkan kalian ide, saran, kritik untuk video-video aku selanjutnya, kalian bisa tulis komen di bawah karena aku kehabisan ide. Dan thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!